Dan tahu beasiswa Aceh Cakep dari mana sih, Kak? Saya. Nah, pasnya tuh saya lihat ada jurusan nautika. Bisa melihat bintang. Halo Sobat Pelma, kembali lagi dengan Petarung Podcast Poltek Pelmalayati. Perkenalkan, saya Teresa Josephine Dia. Di sini saya sudah bersama dengan dua senior saya, ada Bang Haris dan juga Kak Intan. Izin Bang dan Kakak untuk memperkenalkan diri mungkin. Dimulai dari saya dulu ya. Hai, sebelumnya perkenalkan saya Haris Ardian asal Loksmawe. Saya merupakan salah satu mahasiswa lulusan Poltek Pelmalahayati angkatan 10 dan sekarang tengah melakukan DKP. Halo Sobat Polma, perkenalkan nama saya Cut Intan Agustira, angkatan 10, dan sekarang posisi di kampus sedang mengurus sertifikat di KAPI. Jadi teman-teman, aku tuh udah beberapa kali ngobrol dengan Kak Intan. Kak Intan merupakan salah satu taruna yang menerima beasiswa Aceh Carong. Asal Kak Intan adalah dari Aceh, tepatnya di Pidi. Mungkin kakak boleh ceritain awal mula masuk ke Poltek Pelmalayati Aceh dan tahu beasiswa Aceh Carong dari mana sih, Kak? Oke, jadi pengalaman saya bisa dapat beasiswa Aceh ya. Nah, jadi sebelumnya tuh beasiswa Aceh Carong ini merupakan beasiswa dari Pemda Aceh khusus untuk putra putri Aceh sendiri. Nah, jadi suatu hari itu sepupu saya tuh mengatakan kalau Pemda ini buka penerimaan mahasiswa untuk jadi mahasiswa di Politeknik Aceh gitu. Nah, saya itu memang sebelumnya mencari-cari kampus yang memang di situ letak passion saya. Di situ saya memang mau buat upgrade skill saya, mengasah kemampuan saya. Nah, pasnya tuh saya lihat ada jurusan nautika. Saya cari-cari tahu apa itu nautika. Ternyata itu sebuah uh, jurusan kuliah yang tidak banyak aku tahu, tapi ini memang jurusan yang saya suka. Kenapa kakak suka? Nah, karena nautika ini bisa dibilang jurusan yang uh, semua mencakup di situ kan. Kita kalau bisa nautika ini kita bisa geografi, bisa melihat bintang, kita tahu cara melihat arah mata angin kayak gitu, dan hal-hal lain banyak dipelajari dalam nautika dan tidak dipelajari dalam jurusan-jurusan lain. Nah, dari situ saya coba daftar beasiswa Aceh. Nah, alhamdulillahnya saya lulus dan jadi taruna di Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh kayak gitu. Jadi kakak milih jurusan nautika ini dari research dulu ya? Iya, saya cari tahu apa itu nautika dan memang ternyata nautika ini passion saya gitu. Saya tuh memang suka punya sesuatu tuh yang nggak berpatokan di situ-situ terus. Oh, jadi sesuai ya? Kan Iya. karena pelayaran kan nggak tetap di satu tempat, nggak Iya. di kantor gitu ya? Iya, Kalau pekerjaannya juga kan pindah-pindah ke laut kan, nggak Iya. cuma di kapal-kapal gitu aja, kita bisa ganti ke kapal-kapal lain gitu. Jadi selama menjalani ini kakak ngerasa memang udah pas atau Iya. kayaknya salah jurusan deh gitu? Enggak, kalau memang nautika ini kita kan experience kan, experience kita itu pasti bakalan beda-beda. Pengalaman kita tuh jauh bakalan, pola pikir bakalan jauh terbuka karena banyak hal yang bakalan kita pandang ke depan dan hal yang berubah-berubah pastinya ke depan. Waktu saya melakukan pendidikan di kampus, jadinya saya tuh tidak terbebankan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Karena memang pilihan hati ya. Iya. Kalau aku gimana bang? Dari awal masuk jalur apa sampai yudisium? Kalau saya pribadi sih untuk menjadi taruna di sini dulu itu saya dari jalur mandiri. Kalau misalnya kayak kata si Intan tadi dia passion untuk masuk ke sekolah pelayaran, kalau saya tujuan. Kenapa saya bilang saya tujuan? Karena sedari saya dulu masih kecil, itu masih SMP, saya masih ingat saya pernah kesini. Nah itu baru lulus. Lalu saya tanya, bisa nggak ini langsung sekolah di sini kan? Gitu. Terus
rupanya belum bisa karena kan ada minimal harus lulus SMA dulu kan baru bisa menjadi taruna di sini. Ya udah, karena juga saya waktu dulu itu misalnya ada yang nanya nih kan, kamu cita-citanya mau jadi apa, maka saya akan bilang saya mau jadi nahkoda gitu. Bahkan dulu karena saya dulu sempat mondok itu ustadz saya biasanya nanya kan, kamu mau jadi apa setelah lulus dari sini, karena mungkin kebanyakan dari teman-teman ya pasti larinya ke Mesir, ke daerah-daerah timur seperti Turki dan lain sebagainya kan. Namun saya sendiri yang memilih untuk different, berbeda sendiri kan. Saya mau jadi nahkoda gitu kan. Oh, jadi nahkoda. Karena dulu saya juga nggak tahu kan kalau misalnya memang jenjang ketika kita berkarir itu nggak langsung jadi kapten, karena kan ada mualim 3, mualim 2 sampai mualim 1 baru jadi kapten. Yang tahunya dulu ketika lulus ya udah jadi kapten gitu kan. Padahal kan nggak seperti itu. Terus setelah saya menjadi taruna di sini, alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan itu diberikan jabatan yaitu sebagai komandan resimen di angkatan saya. Merupakan suatu hal yang cukup membuat saya itu mendapatkan pengalaman-pengalaman itu dari beberapa teman-teman yang lain. For example, saya pernah mendapatkan kesempatan itu ke Singapura karena itu ada event, kalau nggak salah itu namanya Singapore Safety Week Maritim, itu di tahun 2023. Itu di situ saya dapat kesempatan bertemu dengan danmen-danmen dari Poltekpol Sumbar, ada yang dari Surabaya, Semarang, dan juga sampai STP Jakarta. Dan mungkin ini merupakan salah satu hal yang berkesan bagi hidup saya, mendapatkan kesempatan seperti ini. Dan tentunya hanya saya dapatkan ketika saya menjadi taruna di kampus Politeknik Pelayaran, khususnya Poltekpol Malaheti Aceh. Jadi kakak dan abang ini masuk ke sini emang karena keinginan sendiri ya? Betul. Ngambil jurusan juga karena kalau abang kan ada cita-cita, kalau kakak emang passion dari situ juga ya. Jadi kan abang bilang abang dulu danmen ya, danmen angkatan 10. Kakak danki kan, danki taruna angkatan 10. Pasti karena masuk organisasi ada dong kayak kewajiban nambah sedikit daripada yang lain. Dan pastinya ada juga kalau nambah kewajiban berarti nambah juga pressure-nya. Apa sih pressure yang paling berkesan untuk karena menjadi anggota resimen atau sebagai taruna gitu? Apa coba dari abang boleh sebagai danmen angkatan 10? Kalau dibilang pressure yang benar-benar pressure tekanan sih enggak ya, karena mungkin di sini kita tujuan masuk kan untuk menjadi mualim ataupun officer di masa yang akan datang kan, karena kan masuk sini juga bukan tujuannya mau menjadi danmen ataupun menjadi danki, cuman ini cuman dibebankan tanggung jawab yang dimana kita bisa memimpin diri sendiri maupun angkatan kita dan juga junior kita. Kalau untuk pressure sendiri sih nggak ada, namun ya kita kan harus bisa memanage nih antara yang namanya tanggung jawab sama kewajiban. Jadi di samping kita juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang staf resimen, namun kita juga tidak lupa ataupun lalai terhadap kewajiban kita, yaitu sebagai taruna yang untuk di sini belajar gitu. Jadi menurut abang nggak ada yang pressure bener-bener bikin abang jadi buyar. Tujuan utama belajar itu buyar nggak ada ya? Nggak ada sih sampai situ, karena kayak saya bilang tadi sih bagaimana kita memanage kan. Tadi juga mungkin jadi humas kan ada ya, problem itu ya pasti ada kan, cuman tergantung kita bagaimana memanage terkait masalah-masalah seperti itu. Jadi abang masuk ke resimen ini juga jadi dapat pelatihan mental gitu ya, Ya, juga pengembangan diri. Jadi pengembangan soft skill juga ya bang. Benar betul. Jadi lebih baik dalam berorganisasi, pelatihan kepemimpinan, juga melatih mental biar terbiasa memimpin gitu. Kalau apa gimana sebagai komandan komputer ini? Tambahan mungkin dari yang Haris bilang tadi udah komplit banget ya. Kalau staff resimen itu kalau
jadi staf resimen di kampus itu mungkin salah satu pembelajaran awal supaya yang nantinya menjadi officer di kapal itu punya jiwa pemimpin dari dulu sudah dipelajari di kampus kayak gitu. Jadi semua orang tuh bisa jadi pemimpin, tapi nggak semua orang bisa jadi pemimpin yang baik kayak gitu. Nah, jadi dari resimen inilah mungkin sebagian besar taruna belajar bagaimana cara menjadi pemimpin yang baik, yang berakhlak mungkin ataupun yang berwibawa ya kayak gitu. Jadi masuk kegiatan kayak organisasi kayak resimen tuh beneran ada impact baiknya ya Kak? Iya. Yang beneran ke bawah sampai naik kapal. Naik kapal. Kalau tadi kan udah nanyain pressure, sekarang nanyain hal yang paling berkesan selama kakak dan abang di kampus. Dari kakak mungkin boleh? Ya. Oke. Hal yang paling berkesan ketika di kampus paling itu jadi staf resimen tadi, jadi staf resimen beberapa kali. Kalau saya pribadi juga pernah ikut dinas luar, itu juga jadi salah satu pengalaman di mana saya melatih skill berbicara di depan banyak siswa-siswa SMA, di depan masyarakat. Karena kemarin saya pernah juga ikut dinas luar itu di mana saya mendampingi officer-officer untuk DKP PASIS kayak gitu. Nah, kalau memang pengalaman yang paling berkesan itu jadi staf resimen atau mungkin ketemu teman-teman dari segala provinsi ya yang ada di Indonesia, ketemu teman-teman baik yang dari Sorong, dari Bengkulu, dari Medan, dari Jawa kayak gitu. Kakak kan sebagai komandan nih kan, pasti kalau ada kesalahan yang dicari kakak kan, tapi ya itu dilupain ya. Jadi lebih berkesan tuh hal-hal yang baiknya ya. Iya. Kalau paling soal resimen itu saya nggak terlalu gubris yang kayak gimana ya, karena hal itu nggak saya jadi patokan untuk saya tuh jadi lebih, ini misalnya sebagian orang yang jadi staff nih sedikit goyah buat mikir kayak gimana posisi resimennya ini nggak terkacau sama pembelajarannya. Karena posisi resimen ini kan bisa ngambil waktu belajar, ya waktu belajar. Nah, paling saya tuh kalau ada memang kegiatan yang memang tidak berdampingan waktunya, saya bakalan ambil. Tapi kalau berdampingan waktu sama waktu belajar, saya bakalan belajar gitu. Kalau abang apa pengalaman paling berkesan? Pengalaman paling berkesan itu PHSD. PHSD di kampus tuh ya paling berkesan kan, karena yang namanya kebersamaan sama teman-teman itu nggak akan bisa diulang kembali gitu. 134 itu jumlah angkatan saya, dimana kami lari sebelum makan siang, yang mungkin tadi juga pernah rasain kan bareng teman-teman lain yang masih di kampus. Ya sebenarnya mungkin hari ini kita berpikir kan lebih capek, problem, pressure segala macam, belum lagi ketika nanti ada teman yang ngelakuin kesalahan kita jadi gagal pesiar kan. Tapi sebenarnya itu semua ada cerita di kemudian hari gitu, dan itu menjadikan salah satu momen yang berkesan bagi saya ketika saya lari bareng bersama teman-teman, ketika duduk di ruang makan bersama para taruna-taruni angkatan saya dan juga junior saya. Itu menjadi hal yang berkesan dan mungkin nggak akan bisa diulang kembali gitu. Jadi beneran ya, kalau dengar kakak sama abang jadi mikir, oh iya ternyata emang bakal reality, karena jujur sekarang Tere masih struggle dalam ngatur waktu belajar sama kan ada kewajiban di rumah. Juga kayak yang abang bilang ada PHST yang bikin apa ya agak berat gitu dijalanin karena nggak terbiasa kan kalau di rumah kayak makan aja ada waktunya, di menit ada menitnya, bangun sampai tidur lagi itu udah diatur semua. Jadi beneran gimana ya, jadi suatu sedikit menjadi tekanan sebenarnya, tapi ya pressure, tapi iya sih pasti ya. Cuma kan kayak saya bilang tadi, itu semua nggak akan bisa kita ulang. Mau bagaimanapun kita punya uang ini kan, namanya waktu kan nggak bisa diputar. Ya kayak kata pepatah lah istilahnya kan, pahit untuk diulang tapi manis untuk dikenang.
Toh jadi taruna juga cuma sekali Iya, ya, jadi Pak, taruna pasti cuma sekali. Oke, siap. Jadi lebih semangat ini. Ya, dan nggak semua orang bisa jadi taruna kan. Oh Iya. iya benar Pasti. benar. Terus lanjut, terus saya ada dengar kakak sama abang ini dua orang yang dapat syukurnya dapat kapal perusahaan yang bagus. Boleh dong kak ceritain dari kakak dapat perusahaan apa, terus prosesnya ke sana gimana, tesnya apa, usahanya apa aja gitu. Oke, jadi kemarin tuh saya jadi kadet di perusahaan PIS, Pertamina International Shipping, yaitu plottingan dari kampus. Di mana saya di plotting dari kampus, nama saya di data. Total kemarin kalau nggak salah ada 30-an lebih kayak gitu pertama yang didaftar dari kampus untuk jadi kadet di PIS. Cuma kan harus melewati tahap-tahap psikotes, akademik, wawancara. Nah jadi kami tuh yang dari 30 orang ini 30 pertama itu ikut akademik semua, ikut akademik. Jadi dari akademiknya itu hari H itu langsung diumumin siapa yang bakal lanjut ke psikotes. Nah pas lanjut ke psikotes ini ternyata banyak sekali yang langsung gugur akademiknya nggak lewat. Syukurnya alhamdulillahnya tuh saya langsung lewat di akademik. Saya di situ memang sangat konsisten, yakin. Karena saya tuh selalu nanamin mindset dalam diri saya itu kalau saya tuh nggak mungkin gagal dalam suatu hal. Pede ya? Iya, saya selalu pede kan. Ya jangan terlalu pede juga, cuma yakin. Seimbang lah gitu ya. Yakin sama diri kamu sendiri. Kamu yakin kamu tuh pasti bakalan bisa. Saya selalu nanamin kayak itu. Jadi saya selalu yakin apapun yang saya lakuin walaupun itu susah apapun, jika saya yakin sungguh-sungguh saya tuh pasti bisa. Nah ternyata beneran sesuai dengan apa yang saya pikirin. Tes akademiknya itu saya langsung lewat ke psikotes. Semudah yang nggak memang mudah banget tapi semulus apa yang saya pikirin kayak gitu. Terus lanjut psikotes, semakin banyak yang gugur. Selesai psikotes tuh langsung diumumin juga. Yang ikut wawancara ternyata cuma 15 orang. Udah setengah berarti ya? Setengahnya tuh udah gugur duluan. Saya tuh langsung mikir, gak sia-sia apa yang udah saya persiapin dari jauh-jauh hari. Saya luangin waktu saya untuk belajar memang. Karena tuh dulu tuh sebelum perusahaan-perusahaan datang di kampus, saya jauh harinya tuh udah memang mempersiapkan diri saya. Karena latar belakang saya yang keluarga saya sama sekali nggak ada pelaut, jadi tuh saya mikir kalau memang saya nggak dapat plottingan dari kampus, bakalan susah ke depannya saya cari kapal. Kalau bukan dari senior, ya dari orang yang saya kenal mungkin kan kayak gitu. Jadi saya persiapin, saya tanam di dalam diri saya tuh, saya harus belajar walaupun saya nggak langsung bisa, tapi tuh sedikit demi sedikit saya bangun dalam diri saya kayak gitu. Jadi selesai apel pagi dulu saya ingat. Di masjid itu sebelum saya ke kelas itu saya pasti siapin meja. Jadi itu adik-adik tim asal dulu tuh saya minta sama mereka, saya minta meja satu, saya bilang gitu, meja belajar kecil. Nah saya ambil, setiap pagi saya duduk depan AC tarung itu yang di belakang, ya. Saya duduk di situ, saya buka kertas. Misalnya saya dapat sedikit info atau sedikit materi dari media sosial, saya tulis di kertas. Jadi saya rangkup kertasnya tuh sampai banyak gitu di kertas kan. Saya tulis satu-satu, pelajaran saya tulis satu-satu. Saya hafal ini ya memang itu penting bagi jurusan nautika saya hafal, saya tulis satu-satu di kertas. Setelah hal itu baru bulan-bulan kedepannya itu perusahaan datang saya di plotting. Cuman ada beberapa perusahaan yang memang saya udah tanam, saya ini di sini harus nggak lewat, ternyata memang nggak lewat. Jadi tuh memang saya tuh mindset saya kalau saya pikir nih saya lewat, pasti saya lewat kayak gitu. Jadi setelah wawancara dengan crewing Pertamina, saya bahkan di situ banyak sekali berbincang dengan Kapten Hashim. Banyak sekali, bahkan kami bercerita tentang bagaimana Aceh ini menjadi salah satu Nanggro Serambi Mekah, dijuluki Nanggro Serambi Mekah. Bagaimana saya itu sangat mencintai daerah saya sendiri. Bahkan sampainya ke perusahaan pas di Jakarta, saya sampai dibilang sama Kapten Hashim, saya sangat ingat, mana kadet terbaik dari Aceh? Saya langsung katakan saya bilang gitu kan, ya itu kadet saya katanya kayak gitu. Bahkan sampai kami bahas, kamu datang ke Jakarta bagaimana experience kamu pertama kayak gitu.
Langsung saya jawab, saya nggak suka sama Jakarta. Saya lagi gitu. Terlalu polusinya sangat banyak, sangat berbeda dengan tempat tinggal saya yang memang pepohonannya banyak, udara di pagi harinya segar kan kayak gitu. Nah sampai saya selesai wawancara, saya dinyatakan lulus, saya ke Jakarta, terus menjadi kadet di kapal Pertamina. Wih, jadi kakak emang tujuan awalnya tuh memang ngincar Pertamina nggak sih kak? Iya, saya memang dari pertama tuh mengincar Pertamina karena kan saya tuh mikir kayak Pertamina ini salah satu company pelayaran yang memang sangat bagus atau baik untuk wanita bekerja di atas kapal gitu. PIS ini sangat mendukung wanita-wanita pelaut untuk menjadi officer di kapalnya. Gitu. Mendukung wanita menjadi pelaut dalam artian ada ini ya kak, jelas ya aturannya, Iya. hukumnya gitu ya. Tempatnya pertama ini menyiapkan tempat yang sama seperti pelaut cowok pada umumnya kepada wanita ini, jadi setara kayak gitu. Porsinya sama ya. Porsinya sama, jadi samin kan, samin Pertamina, jadi tuh wanita tuh bisa di situ. Jadi disediakan, dipastikan ada rasa nyaman untuk Iya, melakukan kerja di atas kapal gitu ya. Iya, nyaman, aman kan. Pastinya kalau cewek ini kan minor di kapal Iya, kan, benar, Kak. minoritas. Jadi tuh kebanyakan cewek mikir, buat apa jadi pelaut Takut cewek? juga ya. Kita minor di kapal, nggak mungkin di kapal tuh sebanyak itu cewek di atas kapal. Tapi PIS ini yang membuat saya tuh berpikir, wah ini salah satu perusahaan di Indonesia yang bisa saya jadikan tempat untuk mengasah skill saya waktu kadet. Saya pikir Dan kayak itu tepat gitu. Iya, itu tepat sasaran. Karena itu yang awal saya bilang, mindset tuh bisa mempengaruhi segala hal yang bakalan terjadi ke depan. Jadi itu mindset yang bakalan membuat kamu tuh bisa membuat kamu yakin dan membuat kamu tuh tidak takut untuk jadi diri kamu sendiri kayak gitu. Jadi kakak tuh udah ngeplan nih kan, oh ini tujuanku nih mau ke PIS gitu kan. Aku persiapkan nih, oh minimal skornya segini. Kakak persiapkan tiap hari. Bahkan tadi kakak bilang kak udah persiapan berbulan-bulan sebelum perusahaan masuk ya kan. Jadi kakak emang nggak langsung instan. Kak Intan nih tahu materi yang bakal diteskan, pelajaran-pelajaran yang akan dites saat interview atau wawancara, tapi jauh-jauh hari gitu ya kak. Iya, sebenarnya kan taruna yang masih di kampus ini memiliki waktu yang sangat panjang untuk mempersiapkan ke depannya mereka nanti. Jadi kalau ada memang waktu kosong, dan biasanya kan anak-anak muda sekarang ngikutin mood kan. Iya. Kalau mood bagus ya belajar, kalau mood tidak bagus Iya, udah nggak usah belajar. Tapi saran saya tuh kalau bisa persiapkan, kayak Terin kan masih jadi taruna di kampus. Kalau bisa Terin persiapkan memang dari sekarang. Jangan banyak tapi sedikit demi sedikit. Iya sih kak, kayaknya saya juga sedang Iya. mempersiapkan sedikit-sedikit. Kayak kakak bilang, kakak belajar dari luar juga, nggak cuma dari kampus. Iya. Kakak mencatat materi-materi penting untuk prodi kakak, nautika, dari luar, nggak cuma dari kampus, nggak cuma yang ibarat nggak cuma disuapi, tapi nyari sendok sendiri untuk nyuap sendiri ya kan. Iya, benar. Memanfaatkan media sosial kan, Iya. jadi nggak disalahgunakan gitu. Jadi nggak cuma untuk hiburan doang ya kak. Saja, ya. Wis, keren. Jadi jangan tunggu disuapin ya. Iya, Jangan iya. tunggu disuapin, tapi kita sendiri yang harus nyuap diri kita. Oh iya, benar. Kalau abang gimana perjalanannya? Kalau saya kebetulan kemarin mendapatkan opportunity, yaitu untuk dapat tes scholarship dari PT Samudra Indonesia. Kebetulan waktu itu yang tes saya langsung Kapten Suwarniati selaku Head Crewing PT Samudra Indonesia. Saya mendapatkan kesempatan beasiswa dari PT Samudra Indonesia dan juga praktik langsung di kapal milik PT Samudra Indonesia. Kalau untuk saya sendiri belajar ya kurang lebih hampir mirip kayak Intan, karena nggak ada yang instan di dunia ini. Sama halnya kayak teman-teman yang masuk ke sini pasti kan adanya proses belajar dan lain sebagainya. Sama halnya kayak kita mau apply untuk interview di perusahaan, ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi kita persiapkan.
karena saya percaya apa yang kita tanam pasti itu yang akan kita tuai. Namun ketika kita mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, ya mungkin ini yang terbaik gitu. Karena kalau mungkin hari ini kita gagal, ya kedepannya kegagalan ini yang akan membawa kemenangan bagi kita. Mungkin bukan besok, bukan juga lusa, tapi suatu hari pasti tercapai gitu. Jadi pokoknya berproses aja dulu ya Bang. Iya, berproses Kita nggak dulu. tahu kita bakal tumbuh di mana, di tanah yang mana, kita coba aja semuanya gitu ya Bang. Iya, betul. Terus pasti kan kayak kalau Tera nih sekarang kan udah mau cewek ya Kak. Jadi pikirannya tuh mau fokus belajar, tapi ada gangguan lain, misal kayak overthinking, aduh aku kemana ya gitu. Kakak sama Bang pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Terus gimana cara ngatasinya biar gak terlarut sama overthinking itu gitu? Overthinking ya. Kalau misalnya dibilang overthinking, nervous itu pasti ada ya. Sama halnya juga kayak kami gitu. Kami juga pernah di posisi kalian ini, ketika di interview sama interviewer, ya pasti nervous itu datang. Cuman kayak mungkin sebelumnya Intan bilang tadi, kita harus bisa nanemin nih dalam mindset pikiran kita yakin dengan kemampuan kita bahwasanya apa yang sudah kita usahakan maka juga akan membuahkan hasil gitu. Walaupun ya seperti yang saya sebelumnya bilang, misalnya nanti hasilnya nggak sesuai, ya ini jadi pengalaman serta pembelajaran evaluasi kedepannya untuk menjadi lebih baik. Adapun kalau misalnya cara biar kita nggak gugup, overthinking dan lain sebagainya, kalau saya pribadi sih pintar aja sih mengatur waktu untuk belajar. Karena kalau berdasarkan pengalaman saya nih ya, ada dua hal yang membuat kita tuh overthinking. Yang pertama, tidak percaya pada diri sendiri. Satu, yang kedua, karena tidak adanya persiapan terkait kemampuan kita. For example gini, contoh kita mau ini interviewer salah satu perusahaan. Kita ini nggak ada maksudnya pembelajaran yang nyangkut di diri kita, sehingga ya pastinya kita nggak yakin terkait hal yang udah kita persiapkan. Tapi andai kata kita memang sudah ada mempersiapkan belajar, kita belajar nih dari jauh hari kita udah belajar, pastinya yakin dengan kemampuan kita ketika nanti dites hasilnya pasti memuaskan gitu. Makanya saya selalu bilang ini sama junior saya ketika mereka nanya gimana Bang caranya biar bisa kita lulus segala macam kan. Aku nggak pede nih Bang, nervous segala macam. Saya selalu bilang kamu harus yakin sama dirimu sendiri. Karena kalau misalnya bukan kamu sendiri yang yakin pada kemampuan diri kamu, ya siapa lagi gitu. Dan untungnya alhamdulillahnya mereka itu lulus karena ya kayak saya bilang tadi, mereka itu yakin sedari awal bahwasanya mereka pasti pas untuk tes gitu. Jadi kayak gimana ya, kita tuh harus pede. Benar. Tapi untuk membangun pede itu kita harus belajar gitu Iya. ya. Jadi ngasih makan pedenya itu dengan belajar gitu ya. Benar. Persiapan. Kalau Kak juga sama Kak? Mungkin nggak jauh beda juga ya dari yang Haris omongin. Overthinking mungkin pas masih jadi taruna tuh pasti ada. Apalagi kan latar belakang saya yang kayak saya bilang tadi, tidak ada keluarga dari pelaut. Saya bakalan bingung nantinya cari perusahaan bagaimana, cara saya dapat perusahaan untuk kadet bagaimana. Tetapi itulah yang saya tanam di dalam diri saya, mindset, keyakinan, kesungguhan saya. Dan saya niatkan tuh benar-benar saya yakin di mana saya mulai itu saya pasti bakalan saya start di sini dan saya harus sampai di finish akhir. Saya selalu tanamin mindset kayak gitu. Mungkin overthinking yang kayak saya bilang tadi. Terus kalau saran saya buat taruna kayak Teri ini yang masih jadi taruna di kampus itu, overthinking tuh bakalan ada, memang wajar, sifat manusia ya kan. Tapi kalian masih punya waktu banyak sebelum kalian jadi kadet di kapal. Kalian bisa mempersiapkan diri kalian jauh-jauh hari. Jadi tuh kalian tanam dalam diri kalian, gak ada sesuatu yang gak mungkin kalian gak bisa lakuin. Karena
posisi kalau kalian yang bukan yakinin diri kalian sendiri, maka nggak ada orang lain yang bakalan percaya sama kemampuan atau yakinin diri kalian sebaik diri kalian sendiri, yakinin kayak gitu. Jadi persiapin hal-hal yang memang kamu overthinking, kayak Tere misalnya, Tere takut nggak dapat perusahaan nantinya kayak gitu mungkin, atau Tere takut nanti kehidupan di kapal itu seperti apa, Tere takut mungkin di kapal nanti Tere nggak sanggup kayak gitu kan. Pasti taruna sebelum peralahan ini pasti punya overthinking kayak gitu. Tapi dari Tere sendirilah yang bakalan bisa hancurin semua overthinkingnya Tere itu. Tere tanam dalam diri Tere itu, apapun ke depan yang akan terjadi itu semua udah Tere persiapin dari sekarang. Itu seberapa besar badai yang bakalan datang depan Tere itu, Tere bakalan bisa tetap hadapin kayak gitu. Karena nggak ada sesuatu yang bakalan langsung mulus, enak dilakuin kayak gitu. Pasti semuanya tuh bakalan bertikung-tikung, karena kita kan masih proses. Taruna, Paskaprala juga masih berproses untuk cita-cita mereka, untuk mimpi mereka. Itu kami yang jadi Paskaprala mungkin ini yang jadi Pasis ini juga sekarang punya overthinking ya, punya pemikiran yang memang kayak ini bisa nggak ya nanti balik lagi ke perusahaan kami pas kadet kayak gitu. Kami bakalan bisa nggak ya interview nanti pas interview dengan baik waktu mau balik ke perusahaan kayak gitu. Gimana ya, kan nanti ini kami langsung jadi officer pertama kalinya kan, jadi officer pas pertama. experience bisa nggak nih nanti jadi officer. Iya, first jadi officer gitu kan, mempunyai kewajiban yang besar, di mana officer di kapal itu tidak cuman kalian tuh harus bisa bawa kapal, bisa navigasi kapal. Enggak hanya itu, mungkin kalau nautika ini ya, kalian harus bisa segala hal. Kalian harus bisa manage waktu kalian harus bisa membagi waktu di mana kalian menjadi officer yang mengurus navigasi kapal, mengurus peralatan-peralatan yang memang itu kewajiban pekerjaan kalian. Jadi tuh kayak saya bilang, gak ada sesuatu yang instan, gak ada sesuatu yang memang taruna tuh nggak overthinking kan. Pasti semua orang tuh pasti punya beban pikirannya sendiri, tapi mindset kalian tuh yang bakal mengubah segala hal yang akan terjadi ke depannya. Yakin sama diri sendiri aja pokoknya gitu. Jadi overthinking itu kan timbul karena adanya keraguan ya kak. Tapi keyakinan kita tuh harus lebih besar, tapi effortnya harus sama besar gitu ya. Usahanya harus diimbangi, mindsetnya tuh harus diimbangi dengan usaha. Nggak bisa punya mindset aja kan. Wah, aku yakin nih pasti bakalan bisa lewat perusahaan ini, tapi nggak ada worknya, nggak ada pekerjaannya. Ya udah jalanin aja gitu. Sama aja bohong gitu. Nggak ada belajar, nggak ada apa-apa, sama aja jalan berarti. Jadi harus yakin tapi harus seimbang juga sama effortnya. Nggak ada tuh kalau cuma yakin nggak ada effort tuh sama aja bohong. Ya kan? Membodohi diri sendiri gitu ya. Kalau kakak kan bilang tadi selama di kapal rasa aman itu udah terjamin. Jadi apa kesulitan kakak selama di kapal selain rasa aman gitu? Kalau kesulitan bagi saya sendiri, experience-nya mungkin saya tuh agak sedikit cepet pusing ya kalau memang ada alun gitu, ada cepet takut. Saya takut kalau tiba-tiba misalnya ombaknya nih besar, terus di depan udah badai nih misalnya. Saya tuh udah mikir, ini udah hujan depan bakal goyang-goyang nggak ya? Soalnya kan kapal yang nggak berlayar cuma ke satu tempat, tapi berpindah-pindah dengan alur dan keadaan laut yang berbeda pastinya. Jadi tuh pertama saya di kapal saya mikir, nih nggak bisa nih, saya pasti mabuk nih, saya gitu kan. Saya mikir pasti bakal mabuk nih, nggak bisa nih, orang naik mobil aja nih kalau jalannya bertikung-tikung kita bisa mabuk kan, nggak bisa nih saya kayak gitu. Tapi ke depannya itu cuaca itu malah jadi cuaca yang saya nantikan. Jadi tantangan yang ditunggu. Jadi saya tuh kapan lagi ya, kalau nggak datang saya nggak bakalan bisa kontrol apa yang saya rasakan kayak gitu. Saya nggak bakalan bisa buang
saya misal mabuk nih, saya nggak bisa bahwa wah ini bakal mabuk nih kayak gitu. Dia tuh dengan adanya itu di depan saya yakin oh ini nggak akan mabuk lagi nih, orang udah dari kemarin kok kayak gitu. Ini luar biasa sih Kak. Jadi awalnya rasa takut, tapi malah sekarang jadi gak sabar untuk melawan itu. Iya, gitu jadi ya. saya menantang dia, ini kapan kok datang lagi, kapan Oh. datang lagi. Merasa tertantang. Menantang ya. Menantang ya? Kapan datang lagi, datang aku udah nggak sekayak dulu saya bilang gitu kan. Iya. Jadi Kakak sekarang udah nggak ini lagi, udah nggak Udah nggak, jadi pertama pas naik sebulan 2 bulan pertama jalan ke terusnya tuh saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan di atas kapal. Karena kan kalau cuacanya tuh nggak baik mempengaruhi kerjaan kita di atas kapal. Soalnya kan nggak cuma navigasi yang kayak tadi tuh, kita juga punya pekerjaan lain di atas kapal di samping navigasi itu. Jadi tuh di kapal ini kita memang harus bisa membagi waktu, harus fokus dengan memang apa yang kita kerjakan. Kalau memang alunki itu bakalan susah, jadi itu bagian yang paling saya rasa menantang kalau pas berada di kapal gitu. Jadi keren sih Kakak. Jadi nunggu hal yang bikin Kakak takut untuk nggak sabar untuk dihancurkan gitu ya. Keren. Kalau Amang, apa kesulitannya selama di kapal? Apakah sama sama Kak Intan? Kesulitan ya, kalau dibilang kesulitan mungkin awal-awal naik kapal ya, karena ini merupakan hal yang baru, terus kita juga belum familiar terkait apa aja sih yang ada di dek kapal. Contohnya saya dulu waktu masuk apa tuh water tap door juga itu kok gini sih pintunya, karena kan ada fungsinya. Tapi kalau misalnya memang kita ngomongin kesulitan di kapal apa ya, palingan sih kayak nggak ada juga sih kalau kesulitan di kapal. Kalau saya pribadi ya mungkin nggak tahu sama teman-teman ya, mungkin manage waktu, karena mungkin di kapal kan waktu istirahat kita apalagi kadet ya mungkin kurang. For example kita udah jaga misalnya nih 48 jam 8 udah selesai, tapi tiba-tiba kapal udah mau berting, otomatis OHM pasti jam 9. Nah jam 9 OHM berarti kan kita cuma dapat waktu istirahat cuma 1 jam. Jadi ya kita harus standby dari jam 9 itu sampai nanti selesai berting. Sedangkan mungkin kalau misalnya dibilang selesainya jam 4 ya kita harus jaga lagi di jam selanjutnya. Jam kalau misalnya berting ya palingan 6.12 ya selesainya katakanlah jam 5 ya. Jam 6 udah harus standby lagi buat jaga sampai jam 12. Kalau kesulitan yang terlalu gimana sih nggak ada ya. Juga mungkin buat adik-adik yang belum melaksanakan praktek di atas kapal ya cepat beradaptasi aja sih. Kalau emang nggak tahu ya ditanya. Karena yang namanya kesulitan ataupun ketidaktahuan terhadap suatu hal di kapal itu hal yang wajar. Namun kembali lagi ke diri kita masing-masing, apakah kita siap untuk menyikapinya ataupun mau bertanya. Itu aja. Apa yang dirasakan di kapal nantinya tuh bakalan beda-beda mungkin ya kan. Iya. Saya bagaimana, dia bagaimana mungkin. Karena kan tiap-tiap kapal kan berbeda ya. Iya. Jadi perlu lah, sangat penting gitu ya Kak untuk bertanya. Benar betul, apalagi kan kadet ya. Kalau kadet itu memang harus wajib banyak bertanya sih. Banyak bertanya. Jangan tunggu disuapin ya kayak Iya. tadi ya. Suap Jangan sendiri disuapin. kalau bisa. Inisiatif. Kita kan udah Inisiatif. belajar dari kampus kan tentang bagaimana inisiatif kita, respect kita itu tuh Betul. bakalan terbawa di kapal. Dan tuh posisi di kapal itu sama juga kayak di kampus rasaku kan. Iya Kita sih. kadet pertama 3 bulan pertama di kampus kan 3 bulan pertama juga kan jadi Jadi catat, catat. menyesuaikan adaptasi dengan Lingkungan yang baru. lingkungan di kampus, bagaimana aktivitas di kampus ini yang kita tiba-tiba wah makan aja kita ada jadwalnya gitu, Jaga makan juga ya. kita jaga juga kan ada masih sistem dinas jaga sekarang kan? Masih Kak. Kita disuruh buat tepat waktu dalam segala hal, sholat tepat waktu, belajar tepat waktu, apel tepat waktu. Di kapal juga sama hal yang kayak gitu. Gak bisa kita kalau misalnya lagi drill masih tidur kan, Betul. bahaya juga kayak gitu. Jadi yang dipelajari di kampus, bagaimana aktivitas di kampus tuh 1-2 sama yang akan terjadi di kapal, jadi gitu.
Jadi kegiatan di kampus tuh ya simulasi di atas Simulasi, kapal ya, betul. tapi Iya. realnya itu di kapal pasti another level Iya. gitu ya. Implementasinya langsung di kapal waktu praktek. Jadi mirip-mirip lah. Jadi untuk yang masih di asrama nih, kalau ngerasa tidurnya 4 jam kurang, bersiaplah Iya, di kapal. tidur kalian juga berat. Di kapal sesuai pengalaman seperti yang bilang Bang Haris, cuma dapat waktu istirahat 1 jam, itu baru merem kayaknya. Iya. Walaupun kadang pasti kayak gitu, baru merem. Bahkan saya juga pernah kayak gitu, baru merem juga Udah bangun. masuk panggilan anjungan. Ya, itu kalau suara telepon itu serem tuh. Suara telepon di kamar itu jadi kayak momok tersendiri. Iya. Bunyi kering kan. Dad, anjungan dulu ya. Kalau kita kan baru selesai mungkin jaga ataupun harian atau segala macam ya. Ditambah drill lagi ya, iya, kalau ada tiba-tiba. ada lagi tiba-tiba drill. Kalau drill kan itu memang semua personel tuh harus ikut. Bahkan untuk koki ataupun steward juga wajib. Itu. Terus kan kakak bilang kalau di kapal 3 bulan pertama itu kayak masa catir, penyesuaian. Berarti itu masa-masa yang paling beratnya gitu ya kak? Tergantung orang ya, tergantung orang bagaimana dia berpikir ini berat gitu. Tapi 3 bulan pertama itu kita dimanapun pasti bakal menyesuaikan kan dengan lingkungan baru kita, dengan bagaimana situasi baru yang kita hadapi. Jadi tuh catat tuh nanti bisa kalian perasaan catat itu bakalan keulang saat selama 3 bulan di kapal. Saat saya pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kakak selama 3 bulan tuh kayak merasa Capeknya keulang. Iya, kayak kan Capeknya capek keulang, tuh iya. apa ya? Pasti kayak agak-agak kayak aduh gitu kan, Iya. kayak agak-agak aduh nggak bisa disulit kali menyesuaikan di sini. Ya pastinya ada kayak gitu, kayak rasanya aduh ini nggak akan sanggup ini kan. Kayak gitu. Pasti nggak akan sanggup lagi dengan kondisi jaga yang kayak Haris bilang tadi, tidur kurang, istirahat kurang, terus apa ya, jaringan nggak ada, kadang-kadang kan mau ngilangin bosan dengan scroll HP Iya, nggak bisa. Iya, Jadi jadi ya kalau ada waktu tidur, kalau nggak tidur makan gitu ya kan. Jadi kakak melewati masa itu pasti kan kayak kakak bilang kan merasa tertekan lagi seperti catir lagi. Apa yang kakak tanamkan di pikiran kakak supaya kayak nggak boleh nyerah ini, nggak boleh nyerah, pasti ini bisa lewat. Apa yang kakak tanamkan? Jadi pas 3 bulan pertama, pas sebulan pertama di kapal tuh, saya tuh kan udah mikir kayak itu berat sekali di kapal ini kan. Terus saya mikir, kayaknya saya pernah ngerasain hal kayak gini. Itu hampir sama saya bayangin, oh pas saya catat, ternyata rasanya tuh sama. Kayak waktu saya tuh yang bener-bener dihimpit di kapal, ternyata saya punya waktu yang juga tidak sebanyak itu. Jadi tuh setiap hari tuh saya pasti telepon orang tua saya. Jadi saya telepon orang tua saya dikasih motivasi yang sangat banyak. Alah, kata ibu saya, alah kakak baru itu aja, masa kakak nggak bisa lewatin? Kemarin 3 bulan catat kakak ngapain? Toh mama rasa kakak 3 bulan catat kemarin nggak ada pernah kakak ngadu ke mama kayak gitu. Ini belum apa-apa, masa kakak udah nyerah duluan kayak gitu. Dari situ saya minta motivasi dari abang saya, kata dia, kamu udah mulai dari start kan, masa kamu nggak bisa sampein ke finish, katanya gitu. Mana yang katanya adik abang yang paling kuat, kata dia kayak gitu. Lah baru sebulan di kapal nggak tahan katanya gitu kan. Dari situ saya pikir bener juga, saya udah mulai dari finish, saya udah lari, masa saya nggak sampai, saya udah mulai dari start, masa saya nggak sampein ke finish larinya. Jadi sebisa mungkin saya paksain, walaupun saya nggak sanggup lari, saya jalan. Saya mikir kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah nyendat Iya. terus jalan nggak kayak sebelumnya lari, yang penting sampai ke finish. Kita udah mulai dari start nih, bagi taruna-taruna sekalian udah mulai dari start. Catat tuh awal startnya, selesai prala tuh dan wisuda tuh finishnya bagi saya. Jadi nggak semua orang bisa sampai finish. Perlombaan juga kayak gitu biasanya kan, semua orang bisa mulai dari start, dan nggak semua orang bisa sampai finish. Dan nggak apa-apa kalau kadang rasanya nggak sanggup gitu. Iya. Cari aja dukungan dari orang-orang Dari yang orang terdekat kita, gitu. orang yang kita percayain gitu, orang yang merasa kita nyaman buat cerita. Karena wajar gak sih manusia ya kan, Wajar, buat pasti. cerita kan apa yang mereka rasakan, apa yang memang mereka alamin dalam hidupnya gitu. Kalau abang gimana? Apa adakah motivasi atau juga nelfon orang rumah minta dikuatkan lagi semangatnya? Kalau saya
kayak saya bilang tadi mungkin beda-beda kapal ya, yang namanya kita di kapal kita bertemu dengan orang baru, tentunya budaya baru dan sifat-sifat orang-orang yang baru tentunya. Saya mungkin mau mengutip salah satu perkataan dari teman angkatan saya, tidak mungkin Tuhan membawa kita sejauh ini hanya untuk gagal. Iya. Jadi kalau misalnya memang kita sudah berada di titik terendah gini kan, udah capek kali kan, capek, ya palingan kita ingat sih tujuan dari awal kita sekolah ini buat apa gitu. Oh iya, aku mau jadi officer, aku mau jadi kapten di masa yang akan datang. Ya jalanin gitu kan. Walaupun kayak Intan bilang tadi, ketika kita udah nggak sanggup berlari ya kita harus jalan. Kalau kita nggak sanggup jalan ya harus merangkak. Bagaimanapun kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi seperti itu. Karena nanti sebenarnya tuh gak ada kadet yang memang dari awal tuh mereka langsung bisa, mereka tuh memang pintar yang dalam artian langsung paham tentang bagaimana navigasi kapal ya. Gak ada tuh kadet yang memang hebat langsung naik kapal bisa semuanya. Jadi tuh semua butuh yang namanya belajar, butuh yang namanya persiapan, butuh yang namanya keyakinan dan sungguh-sungguh dalam diri sendiri gitu. Jadi apapun pekerjaan, apapun masalah kita di depan, itu yang bisa nyelesain, yang bisa mengubah bagaimana kedepannya itu tetap diri kita sendiri. Jadi yang motivasi itu bisa didapat dari luar, tapi keinginan bergerak itu dari dalam. Dari pribadi masing-masing. Jadi orang bisa ngasih motivasi banyak-banyak kan, tapi kalau kita sendiri nggak mau, makanya nggak jalan motivasi. Jadi harus nggak apa-apa mau nyari motivasi dari mana aja terserah, karena motivasi bisa dengan gampang kita dapatkan dari mana aja gitu, dari buku, dari video motivasi. Tapi kalau ingin benar-benar bergerak, berproses, itu harus dari dalam diri sendiri. Oke, selanjutnya ini untuk penutupan terakhir kita, pesan untuk taruna yang ada di rumah yang bakal naik kapal. Dari perlu mungkin ya. Dari Intan dulu deh. Pesan untuk calon kadet dan taruna yang masih di kampus yang bakalan naik kapal, mungkin kayak angkatan diri sekarang ya. Pesan saya cuman beberapa, mungkin yang pertama, persiapkan diri kalian. Jika speaking kalian dalam berbahasa asing, dalam berbahasa Inggris kurang baik, kalian persiapkan sejauh-jauh hari, kalian persiapkan dari sekarang. Perbanyak kosakata yang memang mungkin kalian belum bisa, sehari lima. Dan seterusnya tuh, walaupun kalian tuh yang gak sejago ngomongnya tuh kayak orang-orang memang jago berbahasa Inggris, tapi setidaknya kalian paham apa yang nanti dibicarakan orang luar kepada kalian. Terus mungkin saya mau kasih kata-kata motivasi dia. Boleh. Lihat kamera. Iya, ke kamera ya. Kayak yang saya bilang tadi ya, gak ada taruna yang, gak ada kadet yang memang langsung hebat, gak ada taruna yang mungkin bisa langsung hebat. Semua melalui proses yang cukup lama, melalui alun-alun, likungan untuk sampai ke garis finish. Jadi startnya mungkin kita merasa semua itu aman, finishnya tuh kita akan merasa menjadi orang yang paling berhasil, karena nggak semua orang bisa mulai dari start, tapi nggak semua orang bisa sampai garis finish. Kalau dari Abang, pesan untuk taruna yang bakal naik kapal, boleh juga ditambahin kata-kata kayak Kak Intan. Kalau pesan dari saya, percayalah kepada dirimu sendiri. Meskipun sebenarnya kamu tidak percaya, maka berpura-puralah. Pada satu titik kamu akan benar-benar percaya kepada dirimu sendiri. Nah, adapun percayanya itu ketika pasti kamu berhasil. Ketika kamu melihat ke belakang, begitu banyak rintangan, tantangan yang sudah dilewati. Nah, pada saat itu kamu akan benar-benar percaya kepada dirimu sendiri. Nah, kalau belum percaya, maka pura-pura aja dulu. Pasti suatu saat percaya. Wih, keren. Berarti harus percaya, kalau nggak mulai dari diri kita, siapa lagi ya? Dari diri kita sendiri. Oke. Kalau nggak percaya sama diri sendiri, siapa lagi yang mau percaya sama kita? Masa nggak orang gitu ya? Iya. Wih, keren. Makasih Kakak Abang udah bagi-bagi ilmu, pengalaman yang nggak mungkin kita dapatkan di tempat lain, karena setiap orang memiliki pengalaman dan ilmu yang berbeda, membagi ilmu dan pengalaman yang berbeda. Saya tadi mewakili teman-teman yang nonton ya.
Kami sangat berterima kasih, semoga abang dan kakak selalu sukses, semoga mendapatkan bisa masuk ke perusahaan yang diinginkan. Amin. Untuk menutup podcast kita pada hari ini, boleh kita buat suarakan slogan kita, Poltek Melati Juara. Kakak abang lihat di kamera. Dari itu ya, 1, 2, 3. Poltek Melati Juara.